Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, renungan yang akan saya bawakan, saya beri judul Kelahiran Manusia Baru. Renungan ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Marilah kita membuka kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah yang senantiasa mencintai kami dengan cinta-Mu yang tak terbatas. Cinta-Mu begitu besar kepada kami, sehingga Engkau menganugerahkan kepada kami Putra-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Pada pagi hari ini, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membantu kami agar mampu meresapinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya sabda-Mu senantiasa menjadi inspirasi bagi kami untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendapatkan barang yang baru, maka kita akan merasa senang. Barang yang baru membuat hati kita bergembira. Seorang anak akan sangat bahagia ketika mendapatkan mainan yang baru. Mainan itu akan dijaga dengan sangat baik. Ada juga yang merasa senang ketika mendapatkan pakaian baru. Apalagi kalau diberikan pada hari yang spesial, misalnya hari ulang tahun. Seorang ilmuwan akan merasa bahagia bila mampu menemukan hal-hal baru. Apalagi kalau penemuan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Penemuan baru itu akan disebarluaskan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui secara umum. Seorang pelajar akan merasa senang jika mempelajari hal-hal yang baru. Pertanyaannya, mengapa sesuatu yang baru membuat manusia merasa senang? Bisa jadi bahwa hal-hal baru itu memacu semangat untuk terus dipelajari. Orang yang telah mempelajari pengetahuan baru akan sangat senang apabila mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan iman, kita akan merasa senang apabila dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, sebagaimana dapat kita baca dan renungkan di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21, Yesus menegaskan bahwa setiap manusia harus dilahirkan baru. Dilahirkan baru bukan berarti masuk kembali ke dalam rahim seorang wanita dan dilahirkan kembali. Dilahirkan secara baru mengandung arti adanya pembaharuan di dalam diri. Manusia hendaknya harus selalu membaharui diri. Pembaharuan yang dialami secara terus-menerus akan meningkatkan kualitas hidup kita dan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Penginjil Lukas pada hari ini mengisahkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Penginjil Lukas menulis bahwa Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Jika kita membaca dari awal, Elisabet sebenarnya merupakan wanita yang sudah lanjut umurnya. Secara biologis, ia tidak mungkin menghasilkan keturunan lagi karena dianggap sudah mandul. Namun, kuasa Allah bekerja atas dirinya sehingga ia melahirkan seorang anak laki-laki. Peristiwa yang dialami Elisabet tentu saja membuat semua orang bahagia, apalagi keluarganya. Bagaimana mungkin bahwa orang yang dianggap mandul bisa melahirkan? Karena peristiwa ini, semua tetangga dan saudaranya turut merasakan kebahagiaan.
Bahkan mereka melihat hal ini sebagai bentuk kebesaran kuasa Allah, bahwa Allah telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet. Barangkali kita dapat membayangkan kebahagiaan sebuah keluarga yang dikaruniai seorang anak, entah itu laki-laki atau perempuan. Kebahagiaan itu bahkan lebih besar lagi yang dialami oleh Elisabet. Dalam adat istiadat bangsa Israel, anak laki-laki yang telah berusia 8 hari harus dipersembahkan kepada Allah. Tradisi sunat ini merupakan suatu bentuk inisiasi dalam masyarakat Yahudi. Orang Yahudi menyebut tradisi ini dengan nama Brit Milah, dan diucapkan Brit Milah dalam pengucapan Askenazi atau Kitan, dalam pengucapan Yiddish Brish, yaitu seorang anak laki-laki harus disunat agar masuk menjadi masyarakat Yahudi secara sah. Dalam penyunatan ini, seorang anak laki-laki akan diberi nama. Biasanya, nama seorang anak laki-laki akan mengikuti nama bapaknya. Mungkin saja hal ini dimaksudkan agar anak dapat meneruskan nama ayahnya. Jika kita menilik pada kisah Perjanjian Lama, Allah memerintahkan kepada Abraham untuk menyunatkan semua orang yang ada padanya. Sunat ini merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Allah memilih Abraham dan keturunannya sebagai orang pilihan untuk menyiapkan suatu umat yang kudus bagi Allah. Atas dasar inilah semua anak laki-laki bangsa Yahudi harus disunat. Untuk maksud itulah para tetangga dan sanak saudara Elisabet dan Zakaria datang untuk menyunatkan anak itu dan hendak menamai dia Zakaria. Namun Elisabet meminta untuk menamai anak itu Yohanes. Tentu saja nama ini sangat asing. Semua orang yang ada di tempat itu merasa heran karena tidak ada sanak saudaranya yang bernama Yohanes. Elisabet tentu saja paham dengan situasi ini. Namun baginya yang terutama ialah kehendak Allah. Nama Yohanes merupakan nama pemberian dari Allah melalui pewartaan malaikat Gabriel. Nama Yohanes adalah sebuah nama pemberian. Nama tersebut berasal dari kata Latin Ioannes atau Yohanes yang merupakan bentuk dari nama Yunani Ioannes yang aslinya digunakan oleh orang Yahudi yang mendapatkan pengaruh Helenisasi untuk mentransliterasikan nama Ibrani Yohanan yang berarti anugerah dari Yah atau Yehonan yang berarti Yahweh adalah kelimpahan. Yohanes berarti anugerah yang berasal dari Allah, dan memang bahwa Yohanes Pembaptis merupakan anugerah Allah bukan saja kepada Zakaria dan Elisabet, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyiapkan suatu umat yang kudus bagi Allah dengan maksud menyambut kedatangan Yesus. Kelak,
Yohanes Pembaptis berkarya di daerah Sungai Yordan, membaptis banyak orang yang hendak bertobat. Allah memberikan kepada manusia anugerah yang tak ternilai harganya. Nama yang disebutkan Elisabet membuat semua orang heran. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Zakaria perihal nama untuk anak mereka. Zakaria pun memberikan nama yang sama. Anak itu bernama Yohanes. Sekali lagi, semua orang merasa heran. Mengapa Zakaria memberi nama Yohanes kepada anaknya? Ada tanda tanya besar di dalam hatinya mereka. Mengapa pasutri ini memberi nama yang begitu asing kepada anak mereka? Dalam suasana heran ini, keajaiban pun terjadi. Seketika itu juga, Zakaria dapat berkata-kata dan memuji Allah. Kejadian yang dialami Zakaria tentu saja membuat semua orang semakin heran. Bahkan, penginjil Lukas menulis bahwa semua orang merasa ketakutan. Mereka takut akan apa yang sedang mereka alami. Bahkan, peristiwa ini menjadi bahan pembicaraan di seluruh daerah itu. Peristiwa itu bahkan menjadi bahan permenungan semua orang. Mereka yakin bahwa anak itu akan menjadi besar sebab Allah senantiasa menyertainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kisah Injil tentang Yohanes Pembaptis, kita tahu bahwa ia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang pembaharu sama seperti Nabi Elia. Bahkan Yesus menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia baru yang akan datang. Yohanes Pembaptis hadir dan melakukan pembaharuan di dalam diri kita semua. Sekurang-kurangnya ada 2 pembaharuan yang dapat kita refleksikan dari kisah Injil hari ini. Pertama, nama. Kelahiran Yohanes Pembaptis memberikan kepada kita pembaharuan nama. Masyarakat akan menggunakan nama sehari-hari atau nama pada umumnya yang berlaku untuk memberi nama kepada seorang anak. Hal ini tidak berlaku bagi Yohanes Pembaptis. Ia diberikan nama baru, nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Melalui nama ini, kita dapat memahami bahwa kehendak Allah berada di atas kehendak manusia. Allah senantiasa membaharui kita umatnya. Melalui Yohanes Pembaptis, Allah senantiasa menjadikan kita manusia baru. Kedua, kelahiran baru. Tugas Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan suatu umat yang baru, umat yang kudus bagi Allah. Yohanes Pembaptis adalah suara di padang gurun yang senantiasa berseru untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan yang lurus berarti mempersiapkan suatu umat yang baru. Kehidupan manusia yang penuh dengan gunung kesombongan dan lembah keputusasaan harus dibaharui. Manusia harus mengubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru,
yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, manusia harus melakukan pertobatan yang radikal. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus kepada Nikodemus tentang terlahir dari air dan roh. Konsekuensi dari kelahiran baru ialah manusia baru yang dimaksudkan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi manusia baru? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Melalui sakramen tobat, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Sakramen tobat merupakan sakramen pendamaian antara manusia dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Melalui sakramen tobat, kita meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi manusia baru. Kita terlahir untuk kembali di dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi manusia baru yang terlahir kembali di dalam kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Marilah kita semua senantiasa berusaha untuk menjadi manusia baru. Kita mengubah cara hidup kita yang lama dan membaharui cara hidup kita, sehingga kita pantas menjadi umat Allah yang kudus, yang berkenan kepadanya. Mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau telah mengutus Yohanes Pembaptis hamba-Mu untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Putra-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membaharui kehidupan kami. Bantulah kami, agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan meninggalkan kesombongan dan senantiasa berharap kepada-Mu, sebagai Allah yang hidup, yang senantiasa membaharui kami. Kiranya dengan terus-menerus membaharui diri, kami mampu menjadi umat-Mu yang kudus, yang senantiasa merindukan kedatangan-Mu dan menyambut kedatangan-Mu kepada kami. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.